Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahia Humairoh. Saya dari kelas 03 SAKP 10 dengan NIM 20 10 11 20 16 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai PDRB Kota Depok. Presentasi kali ini dilakukan untuk memenuhi tugas video ketiga pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kota Depok. Kota Depok sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bogor. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Kota Depok dimekarkan menjadi sebuah kota madya yang otonom. Sejak berdirinya Kota Depok, terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, di mana pada awalnya terdiri dari 6 kecamatan, lalu pada tahun 2007 dimekarkan menjadi 11 kecamatan. Berikut kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Depok, yaitu ada Bojong Sari, Sawangan, Cinere, Lingo, Beji, Pancoran Mas, Cipayung, Cimanggis, Sukmajaya, Cilodong, dan yang terakhir Kapos. Produk domestik regional bruto atau biasa disebut PDRB pada tingkat regional, yaitu kabupaten atau kota, menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output atau nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB ini digunakan dua pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Kota Depok memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Indeks daya beli masyarakat meningkat dari 576,76 di tahun 2006 menjadi 586,49 di tahun 2010. Selain itu, indeks pembangunan manusia atau biasa disebut IPM, Kota Depok tertinggi se-Jawa Barat dan nomor 3 se-Indonesia, yaitu 76,68% pada tahun 2010. Indeks ini menunjukkan penduduk Kota Depok memiliki keunggulan dalam tingkat daya beli, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun selanjutnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Depok selama periode 2011 sampai 2019 adalah 7,04. Nilai tersebut secara makro dapat dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian dan memiliki struktur perekonomian yang kuat. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020, pemerintah Kota Depok melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi untuk melihat apakah kesejahteraan masyarakat meningkat atau menurun. Apakah ketimpangan antar golongan masyarakat meningkat atau menurun pada tahun 2020 ini? Nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp70.390,56 miliar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar Rp605,92 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp70.996,48 miliar. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh turunnya nilai produksi di sebagian besar lapangan usaha di Kota Depok. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan dari Rp49,076,63 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp48.132,10 miliar pada tahun 2020. Sehingga selama tahun 2020, Kota Depok mengalami kontraksi ekonomi sebesar 1,92%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian di Kota Depok pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Penurunan ini ditunjukkan juga dengan turunnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha tanpa dipengaruhi inflasi. Selama tahun 2016 sampai 2020, struktur perekonomian Kota Depok didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,
serta konstruksi. Secara serentak, ketiga kategori tersebut memiliki peranan sebesar 70,75% terhadap PDRB Kota Depok tahun 2020. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Depok pada tahun 2020 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 28,91%. Selanjutnya, secara berturut-turut dicapai oleh kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 21,20%. Dan konstruksi sebesar 20,64%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5%. Kategori lapangan usaha yang terus mengalami kenaikan, kontribusi terhadap PDRB Kota Depok selama periode 2016 sampai 2020 adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada tahun 2020, terdapat penurunan kontribusi dari berbagai sektor lapangan usaha di Kota Depok yang selalu mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya seperti kategori konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta jasa lainnya. Sebaliknya, terdapat kenaikan kontribusi dari beberapa sektor yang sebelumnya selalu menurun seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan. Ketidakstabilan kondisi perekonomian disinyalir sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya melanda Kota Depok, namun juga melanda seluruh Indonesia dan dunia. Berikut distribusi persentase regional bruto Kota Depok atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha berdasarkan persen, yaitu ada pertanian, pertambangan, industri, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar, transportasi, penyediaan informasi dan komunikasi. Ada data dari tahun 2016 hingga 2021. Lalu ada jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Depok pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya nilai produksi pada beberapa lapangan usaha setelah menghilangkan pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Depok tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 48.132,10 miliar rupiah. Angka tersebut turun sebesar 944,53 miliar rupiah dari 49.076,63 miliar rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan kinerja ekonomi sebesar 1,92% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74%. Kategori lapangan usaha yang masih mengalami peningkatan kinerja saat pandemi COVID-19 yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, dan yang terakhir jasa pendidikan. Kategori lapangan usaha di Kota Depok yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 30,36%. Kategori lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi selanjutnya adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang mencapai 10,45%, jasa pendidikan sebesar 7,52%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,17%, real estate sebesar 1,97%, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,33%. Sisanya mengalami penurunan laju pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak dipungkiri,
adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk Kota Depok. Dampak yang diakibatkan antara lain menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi yang melemahkan investasi, dan yang terakhir menurunnya ekspor ke berbagai wilayah. Berikut data laju pertumbuhan produk domestik regional bruto Kota Depok atas dasar harga konstan 2010 menurut persen, yaitu ada pertanian, pertambangan, industri, pengadaan, air, sampah, limbah, dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, informasi komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa keperusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan yang terakhir jasa lainnya. Produk domestik regional bruto pada tahun 2016 sebesar 7,28, 2017 sebesar 6,75, 2018 sebesar 6,97, 2019 sebesar 6,74, dan yang terakhir tahun 2020 hanya sebesar 1,92%. PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita Kota Depok atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita mengalami penurunan sejalan dengan adanya penurunan kinerja ekonomi. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 24,47 juta rupiah. Secara nominal, terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 29,52 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 nilainya turun menjadi 28,34%. Jika menghilangkan pengaruh inflasi, PDRB per kapita atau harga konstan turun sebesar 4,98% dari 20,39 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 19,38 juta rupiah pada tahun 2020. Berikut datanya. Dari tahun 2016, 2017, 2018 hingga 2020, PDRB per juta rupiah dan PDRB per kapita dalam bentuk rupiah. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.